Rasanya, kuliner ini tak butuh perkenalan lagi, apalagi untuk masyarakat Betawi. Ya, gabus pucung dan pecak ikan. Tak hanya memanjakan lidah, kelezatan kuliner ini juga memunculkan kembali memori suasana Betawi zaman dulu. Kedua sajian ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang terkait dengan ritual dan tragedi. Pecak ikan tuh biasanya ikan gurame nggak sih? Kalau rasanya tuh kayak enak, gurih. Ada gurihnya, manis, asam, pedas gitu. Beberapa kali makan sih dan enak. Pecak ikan misalnya, sajian ikan yang digoreng setengah kering, lalu disiram dengan kuah berbumbu ini memang sungguh menggugah selera. Biasa disajikan dengan dua versi, kuah encer dan kental. Sajian ini punya cita rasa yang sama, yaitu pedas, gurih, sekaligus segar. Nah, di depan saya ini sudah ada bumbu-bumbu untuk masak pecak ikan, Bu ya. Ini ada apa aja bumbunya, Bu? Ayo, udah pasti nggak ngerti nih. Tahu aku pasti, Bu. Ayo, ini apa yo? Ini jahe, Betul. Ini- Bawang merah, cabai keriting, cabai jelentot, jeruk limau, Yes, sama ini yang paling kuncinya kayaknya, Bu ya. ya. Ini Ini- kuncinya yang namanya temu kunci. Temu kunci ini wajib ada di pecak ikan, Bu ya. Pecak gurame. Pecak gurame. ikan. Oke, Ini yang dahsyat banget ini. Ya, ternyata sensasi segar yang ada di pecak ikan berasal dari temu kunci yang menjadi bumbu wajibnya. Kesegarannya dipadukan dengan jeruk limau membuat pecak ikan terasa asam sekaligus menyegarkan. Tak hanya sekedar menjadi bumbu masakan, temu kunci disebut berbagai kajian ilmiah, berkhasiat untuk membantu menyembuhkan batuk, penambah nafsu makan, hingga membantu untuk memacu keluarnya air susu ibu. Meski secara pelafalan pecak mirip dengan pecel, tetapi kuliner ini sebenarnya sangatlah berbeda. Salah satu versi menyebut, pecak berasal dari proses penggorengan setengah matang yang membuat kulit ikan seakan pecah sehingga disebut pecak. Versi lain menyebut, pecak ikan pertama kali diperkenalkan oleh warga kampung pecah kulit yang terkenal dengan tragedi di masa lampau. Pada masa penjajahan di kampung pecah kulit, seorang warga negara Eropa dihukum mati oleh Belanda karena dianggap membela para pribumi. Peter Everbell kala itu dihukum dengan cara yang sadis. Badannya diikatkan pada 4 kuda di 4 penjuru. Selanjutnya, kuda tersebut dicambuk hingga berlari dan menarik tubuh Peter ke semua arah. Akibatnya, semua bagian tubuh dan kulitnya tercerai-berai. Hal itulah yang membuat titik tempat Peter mati mengenaskan disebut kampung pecah kulit. Terlepas dari berbagai versi asal-usulnya, pecak ikan memang sudah lekat dalam kehidupan dan tradisi Betawi. Kuliner ini kerap dijadikan sajian utama dalam upacara baritan atau upacara sedekah bumi. Sedekah bumi itu juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi dalam upacara ritus sedekah bumi yang namanya baritan diserahkan makanan itu kepada Dewi Sri. Tapi sebetulnya yang makan makanan itu adalah kita-kita semua. Ya, pujian-pujian, baca-bacaan, doa-doa itu kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau sebelum Islam itu kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Tak hanya pecak ikan saja, gabus pucung juga menjadi salah satu sajian wajib dalam beberapa ritual masyarakat Betawi, terutama mereka yang ada di pesisir. Diidentikan dengan ikan yang lincah dan kuat, gabus pucung menjadi wujud doa ketika ritual melepas perahu. Si gabus pucung ini memang dipakai juga pada ritus ya. Pada ritus di masyarakat Betawi itu misalnya kalau masyarakat Betawi yang di pesisir, dia itu salah satunya dimanfaatkan sebagai salah satu media pendukung utama untuk upacara bikin perahu dan lepas perahu baru, gitu ya. Karena kenapa? Karena supaya kedudukannya itu menjadi lebih terhormat, lebih lincah ya. Jadi kita memanfaatkan perahu yang kita lepas itu menjadi lebih siap beradaptasi dengan lingkungan yang garang gitu ya, yang kadang-kadang ada badai, ada apa. Jadi dia dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kondisi antara dia dengan
lingkungan ya. Jadi dia lebih fleksibel gitu. Jadi dimanfaatkan dalam upacara lepas perahu baru di dalam kuliner ini. Disajikan berkuah dengan tambahan sayur mayur, gabus pucung sendiri mengambil 2 nama elemen paling penting yaitu gabus dan pucung. Pucung sendiri adalah kluwek atau juga biasa disebut kepayang. Buah yang juga menjadi bumbu rawon ini memang punya ciri khas yang sangat jelas, yaitu warnanya yang hitam. Meski mengandung sianida, kluwek yang telah difermentasi tersebut ternyata menjadi kuncian wajib dari olahan gabus pucung. Itu tuh kalau dites ke mulut kita udah langsung kayak mau makan terus. Jadi itu masih enak kan ciri khasnya itu ya. Terus jadi ya memang makanan Betawi itu yang kalau saya logikkan kembali dia fresh. Dia tidak mungkin dibuat dari yang tidak fresh. Itu insya Allah akan dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, gabus pucung juga menjadi saksi perjuangan masyarakat Betawi di era penjajahan Belanda. Kala itu, gabus menjadi solusi asupan protein karena banyak terdapat di rawa-rawa sekitar Batavia. Uniknya, cara itulah yang membuat masyarakat bisa bertahan dengan ikan yang juga obat alami ini. Ya, ikan yang dulu dianggap remeh ini punya khasiat yang tak main-main. Punya nama latin Channa striatus, ikan gabus telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kadar albumin dan daya tahan tubuh, serta mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Kandungan protein yang terbilang tinggi pada ikan bermuka menyeramkan ini membuatnya kerap menjadi sumber antioksidan dan anti-hiperglikemik sekaligus mengontrol gula darah penikmatnya. Dan yang terpenting, ibu hamil yang menyantap 100 gram ikan gabus dalam 1 hari bisa menurunkan resiko kekurangan gizi buruk pada anak. Jadi tak perlu lagi ragu menyantap kuliner kebanggaan Betawi ini. Saya baru aja beres makan gabus pucung dan juga pecak ikan. Dari segi rasa gabus pucung ini manis rasanya, dia mirip-mirip rawon karena kan pakai kluwek juga ya. Terus juga kalau pecak ikan ini dia tuh pedas, terus ada asamnya dari jeruk limonnya, tapi enak banget, mantap.